ولا تعلم تعليم تلقت الجنة والاتفاق عبادة لصفات الحسن مسلم حسن كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم المرفوع كل صحابه ومسوخ من المتشابهين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مشايخنا بكم الذي مزل عليهم من عليهم يقول إني أصحاب خيرات الدنيا والآخرة ومن محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه صلى الله عليه وسلم الفاتحة وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. به نستعين على أمور الدنيا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى الدين علينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين والحمد لله. Alhamdulillah, melanjutkan dari pembahasan topik kita di kitab Zubat dan juga Muqaddimah Al-Ramiyah. Minggu hari sudah kita bahas di Zubat dari Sunanul Wudu. Dan sekarang kita ambil juga penjelasannya dari Muqaddimah Al-Ramiyah masih tentang Sunanul Wudu. Faslun, adapun ini suatu pasal. Wa sunanuhu, dan adapun sunnah-sunnahnya wudu itu as-siwaku, siwak. Dan siwak ini sudah kita bahas secara sendiri ya. Nomor tasmiyah, kemudian membaca basmalah. Makrunan bin niyah. Ma'awali ghusl kafain. Siwak ini bagian pendapat sebelum baca basmalah juga sunnah siwak untuk basmalahnya. Sunnah siwak untuk mengucap bismillah juga. Ada pendapat sebelum mencuci tangan. Nah, siwak ini sunnahnya sebelum mencuci tangan. Pendapat lain mengatakan setelah mencuci tangan, tapi sama-sama sebelum kumur ya. Ini pendapat bersiwak dulu sebelum mencuci tangan. Pendapat kedua, cuci tangan, maksudnya cuci telapak tangan. Setelah mencuci pendapat kedua, setelah mencuci telapak tangan baru siwak, baru kumur. Pendapat pertama siwak dulu, cuci tangan sambil baca basmalah, kemudian kumur. Juga hikmahnya siwak itu sebelum mencuci telapak tangan, hingga disitu juga bisa terletak siwaknya sebelum membaca bismillah. Sehingga menyebut nama Allah dalam keadaan sudah bersiwak. Summa tasmiyah. Kemudian tasmiyah menyebut nama Allah ini membaca basmalah. Makrunatan hale bareng dalam keadaan berbarengan dengan niat. Ma'a awali ghusl kafain, bersama dengan awal membasuh dua telapak tangan. Membasuh dua telapak tangan sembari baca Bismillahirrahmanirrahim, sembari masang niat di hati, niat wudu. Ya. Kemudian dan niat ini nanti ini dianggap sunnah saja kalau berbarengan dengan niat. Maksudnya sunnah membarengkan niat wudu itu bersama dengan membasuh telapak tangan. Kalau di dalam bidayah itu malah wajib. Mendapat Imam Ghazali, hukumnya itu ketika membasuh telapak tangan sudah harus memasang niat, dan niat wudu itu harus terus lekat di hati
sampai membasuh wajah. Itu pendapat Imam Ghazali dan sependapat dengannya. Bahkan kalau dikatakan di situ di Hidayah, kalau luput niat itu di tengah-tengah antara telapak tangan sama wajah itu harus tidak sah wudhunya. Tapi muktamad ya diulang lagi ketika dia membasuh wajah dibarengi lagi dengan niat sehingga tetap sah wudhunya. Itu pendapat yang muktamad berbarengan dengan wajah. Ada yang berbarengan dengan telapak tangan itu niat sunnatul wudhu. Untuk membedakan cuci tangan itu cuci tangan biasa atau cuci tangan untuk wudhu. Yang membedakan itu adalah niatnya. Maka ketika mulai membasuh telapak tangan itu ada dua pendapat, tetap niat wudhu. Dipertahankan niat wudhunya sampai membasuh wajah, itu pendapat Imam Ghazali dan itu wajib menurut beliau. Kalau di sini ditaruh sunnah memulai dengan niat wudhu atau memulai dengan niat sunnatul wudhu. Jadi kan basuh telapak tangan ini dalam hatinya dia bilang ini saya membasuh dengan niat sunnatul wudhu. Saya niat melakukan sunnatul wudhu, baik membasuh telapak tangan ataupun kumur ataupun masukkan air ke hidung, semua adalah rangkaian sunnatul wudhu sebelum membasuh wajah. Yang mana di Safinah wajibnya niat itu kan dihitung dan itu muktamad Syafi'i dihitung ketika berbarengan niat wudhu itu niat fardu wudhu itu dengan membasuh awal wajah, masuk awal bagian dari wajah. Malu indah husni awali juz'in minal wajihin. Malu bil qalbi ya waktu indah husni awali juz'in minal wajihin. Di Safinah kan gitu. Ketika membasuh awal bagian dari wajah. Watalafudu biniyah. Dan sunnah juga melafalkan niat. Ingat. Niat wudhunya itu wajib. Yang sunnah itu melafal. Mengucapkan niat. Itu sunnah. Nawaitul wudhu'a li rafil hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu ucapkan niat. Bukan niat. Niat itu yang di hati itu ketika basuh wajah. Terus dia pasang di hati itulah niat. Adapun yang dia ucapkan sebelumnya nawaitul wudhu'a. Itu namanya lafzu. Pelafalan atau talafuz dengan niat. Ini kadang terjadi kesamaran di orang awam. Dianggapnya melafalkan niat itu dianggap sama dia niat. Padahal niat itu ketika melafalkan ini fungsinya sekedar menguatkan yang ada di hati. Nah itu wudhu ala fil hasil aswari fardhan ta'ala ini. Wastishabuha. Dan termasuk sunnah wudhu adalah istishabuha. Ini istishabu niat. Menyertakan niat dengan hati mulai dari awal wudhu sampai akhir wudhu. Sunnah ya, tidak wajib. Karena sulit. Terus menyertakan niat dari awal sampai akhir. Ya. Itu kan wasasi bin niat amin batin ila akhirihi wa taku'ud min wal wila. Itu. Wasasi bin niat amin batin ila dan sertakanlah niat itu, yang kita sudah baca di sukan, mimbatin ilah dari permulaan hingga akhiri hingga akhir wudhu, badalkin dalki udun dan sunnah menggosok anggota badan wal wila dan sunnahnya wila mualah nuli-nuli sinambung. Membasuh anggota berikutnya sebelum kering anggota sebelumnya mualah. Paintaro kata tasmiyah tapi awali atau pihak qoblak forogi. Jika dia meninggalkan si mutawati orang yang berwudu akan tasmiyah, meninggalkan basmalah, mengucap nama Allah, menyebut nama Allah di awal wudunya, atabiyah, maka mendatangkan siapa mutawati dia dengan tasmiyah qabla faraghi sebelum selesai wudunya. Kalau dia lupa di awal tidak baca bismillah di awal wudunya bismillahirrahmanirrahim, lupa tidak baca, atau di kamar kecil dia baca di hati, dan tidak boleh mengucapkan nama Allah di kamar kecil. Harus baca di hati. Ya. Maka kalau dia lupa basmalah di awalnya, dia datangkan di sebelum faraghi, sebelum selesainya wudhu. Dia ingat tengah-tengah, dia baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim atau bismillah awalahu itu fayaqulu.
Lalu maka dia berkata, mengucap bismillah fi awalihi wa akhirihi. Bismillah fi awalihi wa akhirihi. Dengan nama Allah di awalnya dan di akhirnya, atau bismillah awalahu wa akhiruh. Kama fil akli wa syurbi, sebagaimana dalam masalah makan dan minum. Ya kan? Lupa baca bismillah di awal makan, awal minum, maka tengah-tengah minum ingat baca bismillah. Atau bismillah awalahu wa akhiruh. Bismillah fi awali wa akhiruh. Tsumma ghuslul kaffain. Kemudian baru mencuci dua telapak tangan setelah basmalah. Jadi siwak, baca basmalah berbarengan dengan awal membasuh telapak tangan, sekaligus melafalkan niat. Ya. Maka kalau dia lupa, dia baca di tengah bismillahirrahmanirrahim, kemudian membasuh dua telapak tangan, fa'ilam yatayaqqan tuhurahuma, jika tidak yakin siapa orang yang mutawaddi yang berwudu akan sucinya dua telapak tangannya, kuriha ghamsuhuma, maka dimakruhkan untuk mencelupkan dua telapak tangan itu fil ma'il qalil, di air yang sedikit, wa ma'iin, dan di benda cair, qabla ghuslihima, sebelum membasuh dua telapak tangan, salah samarot 3 kali. Ya. Jadi kalau dia tidak yakin sucinya dua telapak tangan, maka makruh dicelupkan langsung sebelum dia cuci telapak tangannya 3 kali. Tidak yakin sucinya, bukan yakin najis ya. Tidak yakin bahwa ini suci. Kalau yakin najis ya wajib dibasuh, begitu air sedikit. Bagi air sedikit. Ini mamang antara ini suci apa enggak. Ragu-ragu itu kan tidak dihitung dalam syariat. Maka dia sunnahnya mencuci dulu telapak tangannya sebelum dimasukkan ke wadah. Kalau yakin najis ya tidak boleh. Yang bagi kalau masuk ke air sedikit ya jelas najis, muntah najis. Kurang dari 20 lah. Tumal matmadatu, kemudian sunnah kumur-kumur, tumal istinsyaku, kemudian sunnah menghirup air ke hidung. Istinsyaku itu menghirup. Istansyaknal hawa, kami menghirup udara. Itu istinsyak, menghirup. Maksudnya menghirup air ke hidung. Wal afdalul jam'u, yang paling utama dalam kumur-kumur sama menghirup air itu adalah al-jam'u bainahuma, mengumpulkan antara menghirup, antara kumur sama menghirup, bisa si ghorofatin, dengan 3 ciduan. Dengan 3 ciduan. Sumal istinsyaku, kemudian bisalah si ghorofat dengan 3 ciduan. Ya tamat madu min kulli ghorfatin, dia berkumur dari setiap ciduan, supaya istansyiku bibaqihi, kemudian dia istinsyak dengan sisanya. Dia ambil 1 ciduan, dibuat kumur, sisanya buat hirup air. Ambil lagi 1 ciduan, buat kumur, sisanya. Itu paling afdol. Boleh juga dipisah, kumur dulu, baru. Tapi afdolnya dikumpulkan saja. Wal mubalaghatu fihi ma li shaim. Dan sunnahnya mubalaghah, membanget-bangetkan fihi ma dalam kumur-kumur sama menghirup air. Li ghairi shaimi, untuk selain orang yang berpuasa. Bagi orang puasa tidak dianjurkan membangetkan, melebih-lebihkan, tidak dianjurkan, karena khawatir terhirup ke dalam, khawatir ketelan. Ya. Memang hukumnya kalau tidak sengaja tertelan, sedangkan itu kumur yang disyariatkan, memang tidak otomatis batal. Kalau tidak sengaja tertelan. Dan tidak mubalaghah, dengan syarat tidak banget-banget. Kalau terlalu banget itu bisa batal nanti. Kalau dia tertelan, meskipun tidak sengaja. Wa taslitu kullin minal ghusli wal masih wa takhlili, dan meniga-nigakan setiap satu dari basuhan, usapan, dan penyela-nyelaan. Jadi basuhan, usapan, menyela-nyela itu dianjurkan taslis,
semuanya itu diulang 3 kali. Baik basuhan, usapan pada kepala, pada telinga, sama penyala-nyalaan pada jari tangan dan jari kaki itu juga diulang 3 kali. Bukan hanya basuhan yang diulang 3 kali. Wa ya'khudhu syakku, dan mengambil siapa orang yang syak, bil yakini, dengan yang yakin. Ragu antara 2 sama 3, diambil yang yakin 2. Nanti dia nambah 1, 3. Wa mashu jami'i ra'si, sunnah mengusap seluruh kepala. Wajibnya sebagian saja. Wajibnya mengusap sebagian kepala menurut mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Maliki yang mengharuskan mengusap semua kepala. Dalam mazhab Syafi'i, mengusap semua kepala sunnah. Mengusap seluruh kepala sunnah. Ya. Dan dilihat, kalau rambutnya terlalu pendek atau terlalu panjang, tidak bisa balik, maka cukup sekali. Kalau rambutnya sedang, itu diulang. 1, 2, itu baru dihitung sekali. Kembali ke depan itu baru dihitung sekali. Dengan jempol ditaruh di pelipis, terus yang lain dijalankan. Kalau dia pakai surban atau pakai boleh dia sempurnakan ke kopiahnya. Dia sempurnakan di kopiah. Ya tapi afdolnya memang semua. Kemudian Pak, mana? Fa'ilam yurid naz'ama ala rosi, ini tadi yang kita singgung. Jika dia tidak berkehendak, lam yurid naz'ama ala rosi, tidak menghendaki orang yang mutawat itu akan mencabut apa yang ada di kepalanya, berupa kopi atau serban imamah, masaha juz'an minar rosi, maka dia usap sebagian dari kepala, sumatam mamahu, kemudian dia sempurnakan ala satir, dia sempurnakan ke atas penutupnya, baik surbannya atau kopiahnya, dia sempurnakan di penutupnya. Dia usap sebagian saja, sisanya dia sempurnakan di kopiahnya. Kalau tidak ingin mencabut apa yang di kepala. Salasan 3 kali. Cuma masul udhune, kemudian mengusap 2 telinga. Zahirhima wa batinihima. Yang zahir keduanya maupun batin kedua telinga. Bima'in, jadi dengan air yang baru. Yang zahir itu yang dekat kepala. Yang zahir itu yang dekat kepala sih. Yang batin itu yang dekat wajah. Yang zahir itu yang dekat kepala. Yang batin itu yang dekat wajah. Ini wajah, dekat wajah itu batin. Batin. Bima'in jadid, dengan air yang baru. Wasimakhaihi, dan mengusap simakhaihi, 2 lubang telinga. Bima'in jadid, dengan air yang baru. Dengan air yang baru. Jadi sunnahnya lubang telinga itu diusap dengan jempol telunjuk. Dengan telunjuk. Kemudian batinnya itu dengan jempol. Zahirnya. Zahirnya itu yang dekat kepala itu dengan jempol. Batinnya itu dengan telunjuk. Ya, sisanya itu dengan lubang ya. Lubangnya itu dengan telunjuk. Zahirnya dengan jempol. Sisanya dengan unmulah, dengan jari-jari yang lain, dengan ujung jari yang lain. Unmulataihima.
Kemudian dianjurkan setelah itu, setelah 3 kali, ya, setelah 3 kali itu, maka dianjurkan menempelkan 2 telapak tangannya itu dalam keadaan istizharon. 2 telapak tangan dalam keadaan basah, ya tempelkan 3 kali. Dan termasuk sunnahnya takhlilu asabil yadain wa takhlilu asabil yadain. Menyela-nyela jari jemari 2 tangan bitasybik dengan menyilang. Tasbik dengan menyilangkan jari. Sebagian tidak suka menyilangkan karena khawatir apa? Tasbik itu kan makruh. Tapi dengan kalau enggak pendapat kedua enggak dengan tasbik tapi dengan dari belakang, dari punggung tangan. Wa asabi rijlain dan menyela-nyela jari jemari 2 kakinya dengan khinsir, dengan khinsor. Kelingking tangan kiri. Boleh baca khinsir atau khinsor. Kelingking tangan kiri dari asfal, min asfal khinsir yumna, dari bagian bawah kelingking kaki kanan sampai khinsir yusra, sampai kelingking kaki kiri. Kaki itu disela-selai dengan kelingking tangan kiri. Dari kaki kanan kelingkingnya sampai ke kaki kiri. Makanya tuh anjurannya duduk karena nggak mungkin kalau berdiri, sulit. Duduknya sunahnya, wudhu itu sunahnya duduk. Watatabu, tatabu berturut-turut. Ini mualah dari wila, sinambung, nuli-nuli. Terus watayamun, mendahulukan yang kanan, atau yang kiri. Bukan selang-seling ya, kanan dulu 3 kali baru kiri 3 kali. Kecuali telinga itu sekaligus, wajah sekaligus, telinga sekaligus, tangan, kaki itu kanan dulu baru kiri, kepala itu sekaligus. Wa itu ala tuhurati, memanjakan hurrah. Hurrah itu kelebihan dari wajah. Wa tahjili dan tahjil, kelebihan dari tangan dan kaki dipanjangkan. Saya sudah jelaskan kemarin, saya jelaskan di mana? Di ini, Zubat. Betul gue isti'anah, meninggalkan minta tolong kepada orang. Makruh, minta tolong kalau ada hajat. Kemudian, kenapa makruh? Karena minta tolong itu seolah tarafuh, seolah keistimewaan. Minta tolong itu. Misalkan dia ibadah. Ibadah itu lebih pantas untuk tawadu. Kemudian, kembali lagi. Apa tadi? Wanafdu. Dan wanafdi ya, tarkul isti'anati wanafdi. Meninggalkan nafat, meninggalkan untuk mengibaskan tangan. Karena mengibas itu seolah-olah berlepas diri dari ibadah. Wudhu itu kan ibadah. Bukannya sholat, wudhunya pun ibadah. Ini makruh mengibas nafat. Watansyifi, meninggalkan tansyif, meninggalkan mengeringkan bekas wudhu. Makruh, mengeringkan bekas wudhu. Disauben dengan baju, pakaian. Watarikul khotami, dan sunnah menggerakkan cincin. Kalau ada cincin di tangannya, hukum basuh tangan, sunnah digerakkan. Ini sunnah, kalau tanpa digerakkan pun air sudah masuk ke selasa cincin. Kalau cincinnya terlalu rapat, sehingga dia yakin kalau tanpa digerakkan nggak masuk, wajib digerakkan. Sunnah menggerakkan cincin. Tahrikul khotam. Wal badatu bi'al wajah. Sunnah memulai dengan bagian atas wajah. Wajah itu sunnahnya dari atas. Ya mau dari bawah, mau dari samping, sunnahnya wajah itu dari atas ke bawah. Memulai dengan bagian paling atas dari wajah. Fil yadi warijli bil asobe, di tangan dan di kaki dimulai dari jari. Fa yusobba alaihi ghairuh ba'da bil mirfaq. Tapi kalau menuangkan atas dia siapa orang lain selain dia mulai dari siku dan dari ka'ab. Dari siku dan dari ka'minal wal ka'bi, dan dari mata kaki. Wadalkul udwi. Sudah saya jelaskan perbedaan pendapat kemarin. Bagian mengatakan sama. Mau dituangkan, mau pakai keran
Itu dari ujung jari dulu baru ke sini. Sama ujung jari kaki sampai ke mata kaki. Tapi ada pendapat yang membedakan. Kalau dituangkan dari mata kaki ke dari siku ke ujung tangan. Menggosok anggota badan. Masul maqain. Mengusap al-maq. Ujung mata. Pojok mata. Dengan telunjuk. Ya, maq itu yang ujung mata yang dekat hidung. Maq itu ujung mata yang dekat hidung. Kalau yang sini itu namanya lihaz. Tapi ini maksudnya maq ini termasuk lihaz. Jadi sunnahnya mengusap ujung mata yang dekat hidung sekaligus mengusap ini. Tapi kalau yakin ada penghalang kotoran mata, maka bukan sunnah tapi jadi wajib dia hilangkan kotoran matanya. Kalau tidak ada itu sunnah saja mengusap ini. Istiqbal kiblat, menghadap kiblat sunnahnya. Wadul ina an yamini, meletakkan wadahnya di sebelah kanan, wadah airnya. Hingga ada wasian kalau luas. Sebelah kanannya luas. Kalau tidak, sebagai wala yang kusoma'u an-muddin. Tidak berkurang airnya daripada mud. Wa alai takalam, tidak bicara. Bijami wudu'i dalam seluruh wudu'nya ila li maslahatin. Kecuali untuk maslahat. Ya. Sudah semua. Ya, kita bahas di situ. Sunnah siwak utuma basmilah waksil yadaika qabla an tudakhilan. Sunnah siwak dan baca basmalah, ya, basuhlah tangan kedua tangan sebelum dimasukkan ina kepada wadah wa matmit wastan tasyik, kumul-kumullah dan istinsyaklah wa amimi dan katakanlah ar-ra'sa wa bda'u minal muqaddam. Katakanlah kepala dan mulai dari awal, dari depan. Masu'udhin batinan wa dhahira, dan mengusap telinga batin dan zahir wa isimakhaini ba'an akhara, dan untuk lubang telinga dengan air yang berbeda. Wa khalilan atau biladaini, dan takhlil, ya. Waliyatul kasar juga menyela-nyela jenggot yang tebal, dan juga rijlanya dua kaki, dua tangan. Wasak milih salah sabilah kiri, sempurnakan tiga dengan yakin. Wabda biyuna kasiwal udhuna ini, mulai dengan tangan dengan yang kananmu selain dua telinga. Wasak biniyat amin batin ilah, sertakan niat dari mulai awal sampai akhirnya wudu wazal pautin wal wila, dan menggosok anggota badan dan wila, dan juga tidak kurang dari mud itu. Walil wudu mudun walil taksili lain kusum an mudin itu. Tidak kurang airnya wudu dari mud, satu mud. Walil takalam, kalau mandi tidak kurang dari satu sok, 4 atau 5 mud. Tulul ghurri wa tahjiri, dari itu adalah ghurri wa tahjir. Tidak bicara ketika wudu. Di seluruh wudunya. Kalau bicara, sah wudunya tapi makruh. Bijam wudu. Ila lima salatin, kecuali untuk suatu kemaslahatan. Kalau ada orang jatuh, orang buta mau itu diperingatkan. Itu maslahat. Wa ala yatima wajahu, tidak menampar wajahnya dengan air terlalu keras. Itu makruh. Ilma iwala yamsahu raqabah, tidak mengusap leher. Ini bahkan menurut sebagian pendapat itu seperti Imam Ghazali di Bidayah itu malah sunnah mengusap tengkuk atau leher. Tapi sini dikatakan tidak sunnah mengusap leher. Ini pendapat yang lain sama-sama dalam lingkup mazhab Syafi'i. Ada yang mengatakan hadisnya palsu, itu sangat lemah. Tapi kata Imam Qurdi itu ada keterangan lain, walaupun lemah itu ada hadis-hadis yang menguatkan itu sehingga sampai derajat hasan. Sehingga nggak heran kalau sebagian fuqaha itu berpendapat sunnah mengusap leher. Itu di Bidayah, itu yang kita amalkan. Untuk bahasa unokob, mungkin al-ghillu yang qiyamah. Siapa yang mengusap leher, wudu dan mengusap lehernya, maka dia aman dari belenggu dari kiamat. Wa yaqulu ba'dahu, lalu dia mengucap setelah wudu doa asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah, asyhadu Muhammad abduhu rasuluh, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah,
Dan saya bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan utusan yang menjadi tawabin, wajah mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk orang yang tawabin, yang suka bertaubat. Wajah minal mutatahhirin, suka bertaubat itu belum tentu mengajarkan kita untuk terjerumus dosa terus ya. Dan taubat itu ada macam-macam. Taubat dari dosa besar, ada taubat dari dosa kecil, ada taubat dari yang makruh, bahkan ada taubat dari yang mubah. Jadi ngobrol panjang lebar itu mubah, tapi orang yang para soleh itu bertobat dari yang mubah, yang berlebihan, atau bisa menjerumuskan pada yang haram. Jadi tawabin, jadikan aku termasuk orang yang minat tawabin, ij'alni min al-majal minat tawabin, termasuk orang yang suka taubat, waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikan aku orang yang bersuci, suka bersuci. Itu riwayat Tirmidzi. Yang asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu rasuluh itu riwayat yang lain dari Bukhari juga. Yang itu Tirmidzi. Dan Imam Ghazali menambah waj'alni min ibadikas sholihin, itu tambahan dari Imam Ghazali saja, tidak ada riwayat dari hadisnya, cuma supaya ngerti saja bahwa itu tidak ada waj'alni min ibadikas sholihin, itu bukan termasuk riwayat hadis, tapi boleh dibaca. Jadi karena saya termasuk hambamu yang soleh. Bahkan ditambahkan di Ihya itu oleh Imam Ghazali, waj'alni abadan saburan syakuran waj'alni azkuraka katsiran wa usabbika bukratan wa asila. Itu tambahan Imam Ghazali. Jadi kalau aku hambamu yang suka sabur, syakur, yang suka sabar dan syukur, waj'alni azkuraka katsiran, jadi aku hamba yang selalu mengingatmu dengan banyak, wa usabbika, dan bertasbih kepadamu bukratan wa asila, pagi dan sore hari. Terus di riwayat yang lain ada tambahan subhanakallahumma wa bihamdika, maha suci Engkau ya Allah dengan pujian padamu, asyhadu an la ilaha illa anta, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, astaghfiruka, saya mohon ampun padamu, wa atubu ilaik, dan saya taubat kepadamu. Sampai mengucapkan itu tubi'a, ditobak, maka wudunya itu dicap, distempel dengan satu stempel yang tidak akan dirusak sampai hari kiamat. Kemudian dan sunnahnya mengangkat tangan sambil mengangkat pandangan ke langit, walaupun dia buta tetap sunnah mengangkat pandangan ke langit untuk baca doa dengan sholawat dan salam kepada Nabi, dan mengusap wajahnya dan membaca inna anzalna 3 kali dan ayat kursi. Kalau dia dengar azan bersama dengan apa? Selesainya wudhu, maka dia dahulukan zikirnya wudhu, kemudian baru menjawab azan. Kita bacain anzalnya 3 kali, sama ayat kursi sekali. Wala ba'sa bid-du'a, tidak apa-apa dengan doa indal a'dha. Tidak apa-apa untuk berdoa di setiap anggota badan itu ada. Belum selesai tuan, saya nyusun sendiri untuk jadi pegangan itu, nanti ada saya sebutkan lengkap itu anggota wudhu, apa, doa wudhu ketika anggota badan itu dari berbagai riwayat, dan itu kan diperdebatkan, sebagian mengatakan tidak ada riwayatnya, tapi ternyata itu ada riwayatnya di Tarikh Ibnu Hibban, seperti disebut oleh Syekh Mahfud Termas di Hasyiyahnya. Itu ada riwayat doa ketika tiap anggota itu ternyata ada doa, setiap anggota wudhu itu ternyata ada riwayatnya walaupun dhaif. Di Tarikh Ibnu Hibban. Wallahu alam. Dari situ dulu. Faslun yukrahu, makruhnya wudhu. Al-Fatihah. Al-Masa al-Khuffain ya. Itu masih ada makruhnya wudhu, baru nanti masa al-Khuffain kalau di situ. Makruhnya wudhu dulu, baru nanti masa al-Khuffain. Allah alam. Langsung adanya ada cara di kampung. Ada dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.